Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Enta Nur Fazri dengan NIM 2001-20005. Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas 19 November Kolaka, semester 3. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang hakikat membaca kreatif, ciri-ciri membaca kreatif, bentuk penerapan membaca kreatif, dan manfaat membaca kreatif, serta contoh dari membaca kreatif itu sendiri. Sebelumnya, tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah membaca kritis dan kreatif yang diampu oleh Ibu dosen Jumhuriyah SPD MPD. Baik, langsung saja ke penjelasan materinya. Sebelum ke penjelasan inti dari materi ini, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu kreatif. Kata kreatif itu berarti tindak lanjut setelah seseorang melakukan kegiatan membaca. Jika seseorang membaca lalu berhenti pada saat setelah ia menutup bukunya, maka dirinya tidak dikatakan sebagai pembaca kreatif. Sebaliknya, jika setelah membaca dia melakukan aktivitas yang bermanfaat bagi peningkatan kehidupan baru, dia dikatakan sebagai pembaca yang kreatif. Pembahasan intinya, hakikat membaca kreatif. Menurut Tarigan, maksud kegiatan membaca menyatakan bahwa ada dua tujuan membaca, yaitu tujuan behavioral dan tujuan ekspresif. Tujuan behavioral diarahkan pada kegiatan membaca untuk memahami makna kata, keterampilan studi, dan pemahaman. Kemudian tujuan ekspresif terkandung dalam kegiatan membaca, pengarahan diri, membaca interpretatif, dan membaca kreatif. Membaca untuk mendapatkan nilai tambahan dari pengetahuan yang terdapat dalam bacaan dengan cara mengidentifikasi ide-ide yang menonjol atau mengkombinasikan pengetahuan yang sebelumnya pernah didapatkan. Maksudnya, setelah seorang pembaca menyelesaikan bacaannya, ia tentu saja memiliki inisiatif dan kreatif untuk mengembangkan pemahaman membacanya dengan menghasilkan ide baru yang inovatif. Dalam membaca kreatif, pembaca itu dituntut untuk mencermati ide-ide yang dikemukakan penulis, kemudian membanding-bandingkannya. Membaca kreatif bertujuan agar pembaca terampil berkreasi dalam hal-hal dramatisasi. Pada tahap dramatisasi ini, pembaca dilatih memberikan ekspresi dramatik terhadap para pendengar ide-ide yang telah mereka temui dalam bacaan mereka. Interpretasi lisan atau musik. Pada tahap ini dimulai dengan kegiatan-kegiatan yang menggunakan bacaan-bacaan bersama secara sederhana, diikuti oleh musik yang serasi dengan bacaan itu sebagai sarana membantu dalam menginterpretasi sastra. Narasi pribadi. Pada tahap ini, pembaca diberi kesempatan untuk menciptakan dan menghubungkan cerita-cerita berdasarkan alur, gagasan, ide, peristiwa, atau tokoh-tokoh dari bacaan mereka. Ekspresi tulis. Kegiatan ini terutama sekali direncanakan untuk memberi kesempatan kepada para siswa untuk mengekspresikan diri mereka dalam karya tulis dan ekspresi visual, yaitu memberi kesempatan kepada para siswa untuk menciptakan suatu karya atau produk visual seperti suatu gambar atau model tanah liat yang menggambarkan suatu adegan, objek tokoh ataupun gaya yang berasal dari bacaan mereka. Membaca kreatif ini berkenaan dengan kemampuan pembaca membaca buku baru, kemudian mampu menulis resensi atau buku tersebut. Bagian B, ciri-ciri membaca kreatif. 1. Kegiatan membaca tidak berhenti sampai pada saat menutup buku. 2. Mampu menerapkan hasilnya untuk kepentingan hidup sehari-hari. 3. Munculnya perubahan sikap dan tingkah laku setelah proses membaca selesai. 4. Hasil membaca berlaku sepanjang masa. 5. Mampu menilai membaca secara kritis dan kreatif bahan-bahan baca. 6. Mampu memecahkan masalah kehidupan sehari-hari berdasarkan hasil bacaan yang dibaca. Yang C, bentuk penerapan metode membaca kreatif. Bentuk penerapan metode membaca kreatif meliputi menarik kesimpulan dari fakta yang dibaca,
dan melanjutkan pemikiran penulis. A. Menarik kesimpulan dari fakta yang dibaca. Misalnya, frasa dengan cara mengidentifikasi ide-ide yang menonjol, bermakna bahwa pembaca kreatif harus mampu menemukan ide-ide penting dalam bacaan yang berupa fakta. Setelah menemukan fakta-fakta tersebut, tindak lanjut pengungkapannya adalah mampu membuat ringkasan atau membuat kerangka bacaan. B. Melanjutkan pemikiran penulis. Selain kemampuan membuat ringkasan dan membuat kerangka bacaan, dalam melanjutkan pemikiran penulis, ada 3 kemampuan yang perlu diterapkan seorang pembaca kreatif, yaitu kemampuan menyusun resensi, kemampuan menerapkan isi bacaan dalam konteks kehidupan sehari-hari, dan kemampuan menyusun esai balikan. Bagian D. Manfaat membaca kreatif. Membaca kreatif menurut Burdiansah akan memberikan banyak manfaat sesuai bahan bacaan yang dibaca. Banyak tema bacaan bermanfaat yang dapat dibaca dalam berbagai bidang, misalnya wacana tentang siraman rohani, pemikiran para budayawan, informasi cara merawat kesehatan tubuh, informasi tentang cara membuat makanan atau barang. Ada juga yang memberikan informasi soal cara memanfaatkan lahan milik kita, misalnya membudidayakan tanaman hias, tanaman obat-obatan, dan lain-lain. Apabila Anda tertarik untuk memelihara ternak atau tanaman, dari buku pun kita dapat belajar cara merawatnya, memilih pupuk atau pakan yang diperlukan, dan sebagainya. Pilihan lain untuk menambah pengetahuan antara lain cara membuat bangunan dan menata ruangan secara artistik, termasuk cara merenovasi suatu bangunan agar terkesan lebih nyaman dan indah. Bagian E, contoh membaca kreatif, yaitu seorang mahasiswa atau pembaca saat membaca sebuah buku tidak berhenti di situ saja, tetapi ia selalu mencatat sesuatu yang dianggap penting, menandai sesuatu yang dianggap sulit, dan selalu mengaplikasikannya dengan kehidupannya serta meningkatkan bacaannya. Sebagai contoh lain, seorang pembaca yang ingin membaca untuk tujuan menulis, misalnya menulis sebuah novel, membaca tersebut saat membaca mencermati lebih dalam dan detail tulisan penulisnya, seperti mengamati cara penulisnya memaparkan, cara penulis menyusun alur kalimat dan alinea, cara penulis membuat plot dalam cerita fiksi, cara penulis membuat judul, cara penulis membuat dan menyimpulkan ide tersebut. Di samping pembaca harus memahami isi dari bacaan pengarang, kemudian mencoba untuk membuat tulisan menjadi sebuah novel, maka pembaca tersebut dapat dikategorikan sebagai pembaca yang kreatif. 3. Dari penjelasan inti di atas tadi, dapat disimpulkan bahwa membaca kreatif adalah kegiatan membaca yang dapat dilakukan dengan membaca nyaring ataupun membaca dalam hati dengan menangkap makna yang tersirat maupun tersurat, serta mampu secara kreatif menerapkan hasil membacanya untuk kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, pembaca dituntut mencermati ide-ide yang dikemukakan penulis baik berbagai tulisan dengan memahami ciri-ciri membaca kreatif, yakni 1. Kegiatan membaca tidak berhenti sampai pada saat menutup buku. 2. Mampu menerapkan hasilnya untuk kepentingan hidup sehari-hari. 3. Munculnya perubahan sikap dan tingkah laku setelah proses membaca selesai. 4. Hasil membaca berlaku sepanjang masa. 5. Mampu menilai membaca secara kritis dan kreatif bahan-bahan bacaan. 6. Mampu memecahkan masalah kehidupan sehari-hari berdasarkan hasil bacaan yang dibaca. Membaca kreatif akan memberikan banyak manfaat bagi pembaca dalam berbagai aspek kehidupan. Proses kegiatan membaca kreatif merupakan hal yang lebih penting dalam membaca pemahaman membaca kreatif, karena kegiatan membaca kreatif itu sekedar menangkap makna dan maksud bahan bacaan, tetapi juga menerapkan makna dan maksud bacaan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja penjelasan materi dari saya pada video kali ini mengenai materi membaca kreatif. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.